Haleluya. Halo jemaat-jemaat Tuhan terkasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita untuk hari yang baik ini. Matius 14 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Cerita ini adalah bagian dari cerita di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat itu murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ini sudah malam, tapi orang banyak belum makan. Suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk cari makan." Tapi ayat yang ke-16 Tuhan Yesus katakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Tapi mereka tahu bahwa mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Di ayat yang ke-17. Disinilah iman mereka ditantang. Tuhan Yesus tahu bahwa di situ hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan murid-murid juga mengerti bahwa ini mustahil. Apa yang ada di pandangan mata tidak mungkin dapat mencukupi perintah Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang tersebut. Disinilah pandangan mata versus perkataan Tuhan Yesus. Mana yang menang? Mana yang lebih dipercaya? Peristiwa seperti ini sering juga terjadi dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan katakan, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Dia akan memelihara kita, memberkati kita. Tetapi pandangan mata berkata lain. Mana mungkin? Uang di tabungan tinggal segini. Belum tahu ke depan bagaimana. Karena kantor belum tentu target tercapai dan hal-hal lainnya yang mungkin di pandangan mata kita menjadikan perkataan firman Tuhan itu mustahil. Apa yang kita pilih? Disinilah iman kita juga ditantang seperti iman murid-murid. Dan respon yang benar adalah seperti Petrus di dalam Lukas 5. Waktu Petrus sudah menebar jala, berusaha menangkap ikan semalam-malaman, Petrus tidak mendapatkan ikan. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, "Pergi lebih dalam, tebarkan jala." Dan di situ Petrus katakan, "Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya juga." Nah, demikianlah respon yang harus kita miliki, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Iman berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, bukan iman berdasarkan pandangan mata. Dan seperti Petrus mendapatkan berkat, demikian juga kita. Apabila kita berkata bahwa karena firman Tuhan mengatakannya, maka saya percaya akan ada pemeliharaan. Maka saya percaya Tuhan akan mencukupkan kita. Disitulah kita menang atas tantangan iman dalam hidup kita. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah mengokohkan kami Tuhan, supaya kami tetap memegang teguh iman kami terhadap firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami Tuhan terus menanamkan dalam hati, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, bahwa karena Engkau mengatakannya, karena firman-Mu mengatakannya, maka kami Tuhan akan mendapatkan apa yang Kau janjikan, apa yang Kau firmankan. Biar iman kami teguh bukan karena apa yang kami lihat, melainkan apa yang Kau katakan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka Tuhan. Dalam masa liburan ini, biar Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan. Tuhan turut campur tangan, jaga lindungi, Tuhan memberkati. Beri hikmat, Tuhan urapi. Sehingga Tuhan mereka dapat melaksanakan segala sesuatunya dengan menjaga protokol kesehatan. Juga kalau bisa, kalau memang tidak terlalu penting, tidak harus keluar rumah. Mereka tetap beraktivitas di rumah, menikmati waktu bersama keluarga. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.